Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Cerita ini terjadi di sekitaran tahun 2011 di Kalimantan. Ami waktu itu masih duduk di bangku kelas 6 SD. Jadi dia ini tinggal di sebuah kampung nelayan yang ada di Kalimantan sana. Nah, umumnya orang-orang di sana itu pekerjaannya sebagai nelayan. Jadi kampung ini relatif sedikit penduduknya. Relatif sedikit, tidak seperti kampung-kampung lain. Jadi kalau ada kabar apapun yang terjadi tentang kampung itu, pasti orang-orang di sana ini tahu. Nah, pagi itu tiba-tiba mereka semua mendengar ada pengumuman dari tua masjid. Tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia, kita sebut namanya Bu Risma. Bu Risma meninggal dan diharapkan warga kampung menuju ke rumah. Waktu itu memang warga ini juga kaget. Kok Bu Risma meninggal? Sakit apa? Nah, ada selentingan kabar bahwa memang Bu Risma ini memang sakit. Sehari-harinya beliau ini berjualan kue di sana, berjualan keliling pakai keranjang. Dan beliau itu selalu kue-kuenya beberapa hari sebelum Bu Risma dikabarkan sakit. Memang Bu Risma ini sudah lama tidak jualan. Jadi ada warga yang tahu bahwa Bu Risma ini memang sudah sakit. Tapi warga yang tidak tahu kalau Bu Risma ini sakit, mereka bertanya-tanya, Bu Risma kok meninggal ya? Kenapa? Kebiasaan di sana ketika ada warga yang meninggal, mereka semua langsung menuju ke rumah duka. Jadi yang ibu-ibu dan juga anak-anak perempuan ini biasanya sibuk di dapur dan sibuk mengurusi keperluan di rumah duka itu. Sedangkan yang laki-laki atau bapak-bapak mereka mempersiapkan hal lain, terutama mereka mempersiapkan kuburan mereka, menggali kubur dan mempersiapkan untuk pemakaman. Jadi di sana memang warganya ini suka gotong royong. Nah, kesaksian dari para ibu-ibu pada saat melihat jenazah Bu Risma ini, mereka itu kaget karena Bu Risma ini meninggal dengan pisau yang masih tertancap di dadanya, dan lubangnya itu lumayan besar. Jadi pisau yang ada di sana, pisau ini pisau dapur itu khas karena pisau ini biasanya dibuat untuk memotong ikan. Jadi pisaunya beda dengan pisau-pisau yang kita miliki di kota. Pisaunya itu lebih besar. Nah, kejadian menurut ibu-ibu yang ada di sana sebelum Bu Risma dikabarkan tewas waktu itu, Bu Risma ini sempat dilarikan ke rumah sakit dan nyawa beliau tidak tertolong. Jadi masih lubangnya ini masih kelihatan dan polisi akhirnya menyimpulkan bahwa Bu Risma ini mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi waktu itu ini kaget dan mereka ini sempat bertanya ke suami Bu Risma tentang kejadiannya seperti apa. Di sini suami Bu Risma cerita memang Bu Risma ini sudah sakit sekitar 1 atau 2 mingguan. Nah, orang-orang tahu juga bahwa suami Bu Risma ini dikenal orangnya keras, suka main tangan, suka kasar. Selain daripada itu, anak-anak Bu Risma ini anak-anaknya cuek dan sering melawan orang tua menurut keterangan dari suami Bu Risma. Waktu itu selepas subuh suaminya ini menuju ke kamar mandi dan suami ini sempat mendengar istilah sambatlah aku ini punya anak, punya suami tidak peduli sama aku. Anak-anakku juga gitu, kasar semua omongannya. Nah, ini terjadi di bulan puasa seperti saat ini. Jadi waktu itu memang 1 minggu sebelum lebaran, suasana di kampung tentu masih ramai. Apalagi waktu itu menjelang Idul Fitri.
Jadi ketika mendengar cerita langsung dari suami Bu Risma, warga itu juga ada yang sedih, ada juga yang kemudian bertanya-tanya, jangan-jangan dibunuh suaminya sendiri. Jadi masih ada kesimpulan semacam itu karena orang-orang tahu semua Bu Risma ini memang orangnya kasar dan suka main tangan. Nah, setelah akhirnya Bu Risma ini disiapkan, setelah dimandikan waktu itu, ada pengakuan juga dari ibu-ibu yang memandikan jenazah dari Bu Risma. Wajah beliau itu pucat dan kaki beliau ini kaku, tidak bisa diluruskan sama sekali. Kakunya itu ke atas. Nah, terus di situ kesaksian dari ibu-ibu yang memandikan jenazah Bu Risma. Jenazah beliau itu sempat meneteskan air mata sekitar 2 atau 3 kali. Jadi benar-benar ngeri lah waktu itu. Kejadiannya benar-benar ngeri. Setelah dibungkus dengan kain kafan, tentu wajah ini masih kelihatan sebelum dimakamkan. Jadi waktu itu orang-orang ini sempat melihat wajah Bu Risma tiba-tiba menjadi hitam. Nah, itu secara tiba-tiba wajah yang semula pucat kayak mayit tiba-tiba berubah semakin lama semakin hitam. Dan karena orang-orang ini takut dengan segera jenazah Bu Risma ini ditutup di area wajahnya dan langsung diumumkan ke bapak-bapak yang ada di sana supaya jenazahnya segera dimakamkan. Nah, ternyata pada waktu jenazah Bu Risma ini dibawa menuju ke pemakaman, ada kejadian ganjil lagi. Tiba-tiba tanah yang ada di sana sudah digali kebunnya itu tiba-tiba di bawah itu banyak banget akar. Nah, anehnya di sana tidak ada pohon besar. Jadi yang ada pertanyaan bagi orang-orang yang ada di sana, ini akar pohon dari mana asalnya? Akar ini menyerimpang terus di bawah, jadi menambah kegiatan orang-orang yang ada di sana. Mereka membersihkan akar-akar supaya jenazah ini bisa masuk lebih dalam. Sampai pada akhirnya mereka ketika jenazah Bu Risma ini datang, hal ini belum beres. Artinya akar-akar ini masih dibersihkan oleh orang-orang yang sampai sekitar hampir setengah jam. Barulah jenazah Bu Risma ini bisa dikebumikan. Setelah itu barulah orang-orang ini pulang. Dan selepas Bu Risma ini dimakamkan, orang-orang sudah sibuk dengan urusan lebaran mereka. Ada yang mudik, ada yang sibuk cari kue lebaran dan juga beli baju baru. Pokoknya mereka sibuk dengan Idul Fitri. Jadi selepas Idul Fitri barulah mereka fokus ke kegiatan sehari-hari. Mereka beraktivitas kembali seperti biasa. Nah, disinilah banyak kejadian ganjil-ganjil atau kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kampung ini. Yang pertama mengalami ini keluarganya sendiri, yang waktu itu merasakan ada keanehan adalah suami Bu Risma. Sampai tiba-tiba mereka ini tidak kerasan tinggal di rumah itu. Dan mereka akhirnya pergi, mungkin pindah ke rumah saudaranya. Jadi waktu itu rumah ini kosong. Tetangga yang tinggal di rumah samping Bu Risma ini pernah mendengar pada suatu malam beliau ini mendengar ada suara orang lagi motong sesuatu. Begitu didengar secara seksama, ternyata suara ini berasal dari dapurnya Bu Risma. Padahal mereka tahu Bu Risma sudah meninggal dan keluarganya sudah pergi dari rumah itu. Rumah ini kosong, tapi mereka mendengar ada suara yang ngiris sesuatu di dapur. Ternyata hal ini terjadi terus-menerus, terjadi hampir setiap malam. Selalu ada orang yang melakukan aktivitas di dapur. Sampai suatu ketika tetangga Bu Risma ini mendengar ada suara berisik di rumah itu. Kayak ada orang ngobrol dan sekali ada orang yang teriak-teriak. Padahal mereka tahu rumah ini kosong. Nah, inilah keanehan pertama. Dan ternyata yang mengalami kejadian-kejadian horor semacam ini tidak hanya 1-2 orang. Ada waktu itu temannya Ami yang usianya ini juga hampir sama dengan Ami, kira-kira dia kelas 1 SMP. Kejadiannya waktu itu di malam hari si anak ini
baru pulang dari ngaji. Dia duduk sendirian di depan rumah. Di kampung itu memang di atas jam malam sudah tidak ada lagi orang jualan sama sekali. Satu pun tidak ada orang yang lewat. Si anak ini tiba-tiba mendengar ada suara orang perempuan. Dia jualan kue, menjajakan kuenya, kue dari kejauhan. Si anak ini melihat ada orang perempuan, dia pakai daster seperti layaknya manusia. Terus dia megang keranjang, menjajakan kuenya itu semakin dekat dia ingin membeli kue itu. Karena dia merasa malam-malam ini jarang ada orang jual kue, dia ingin beli. Disamperinlah orang ini. Begitu dekat si anak ini diam melihat terus. Sosok perempuan yang berjualan kue ini ternyata semakin dilihat wajahnya ini aneh. Awalnya itu pucat, tiba-tiba menghitam terus. Akhirnya sosok perempuan ini menyeringi, jadi dia ingin memperlihatkan ketawanya. Ketawa itu yang nakuti si anak ini. Akhirnya dia pun lari masuk rumah. Dia cerita kalau ada penjual kue yang aneh, ciri-cirinya semacam ini. Begitu orang tuanya keluar melihat di luar itu tidak ada siapapun. Akhirnya dibawalah masuk si anak ini, gak boleh disuruh keluar lagi. Orang tuanya barulah cerita kemungkinan itu adalah arwah dari Bu Risma. Nah, kejadian-kejadian aneh seperti ini kemudian menimpa banyak warga. Ada satu sahabat dari Bu Risma. Pada saat Bu Risma ini masih hidup, Bu Risma sering berkunjung ke sahabatnya ini. Kita sebut namanya Anggi. Waktu itu Bu Anggi ini masih merayakan Hari Raya Idul Fitri. Masih banyak saudara yang ada di rumah. Dan kebetulan beliau ini masak sesuatu, bikin adonan kue di dapur. Setelah itu anaknya ini manggil, Bu ini gimana caranya? Mungkin anaknya lagi butuh sesuatu. Nah, ditinggallah adonan ini, dicoba mendekati anaknya. Setelah bantu anaknya itu, dia ini balik lagi ke dapur. Dia kaget. Di dapur itu ada sosok perempuan lagi ngaduk adonan. Si ibu-ibu ini, Bu Anggi, ini terus Bu Anggi itu diam. Siapa itu? Karena Bu Anggi ini agak takut. Tiba-tiba ada orang di dapurnya, terus si sosok ini masih ngaduk-ngaduk adonan kue dari Bu Anggi. Nah, Bu Anggi itu memperhatikan dari bawah sampai ke atas, perhatikan terus. Ini kok kayak ada yang aneh. Tiba-tiba Bu Anggi ini menyeletuk, ini Risma. Terus sosok perempuan ini langsung berhenti ngaduk kuenya. Tiba-tiba dia menghilang. Nah, hilangnya ini seperti kayak tertiup angin. Jadi sosok Bu Risma ini kayak melayang. Disitulah akhirnya Bu Anggi ini lari ketakutan. Setelah Bu Anggi ini tahu, suami Bu Anggi langsung menuju ke dapur. Bu Anggi ini masih takut. Beliau langsung menuju ke dapur, melihat adonan, ternyata adonan ini jadi basi. Jadi inilah yang terjadi. Kemudian cerita ini pun menyebar ke warga yang ada di sana. Teror demi teror ini dialami oleh warga. Dan juga kejadian cerita ini waktu itu ada bapak-bapak beliau ini lagi nongkrong di sebuah tempat. Waktu itu si bapak ini membicarakan luka tusukan dari Bu Risma. Jadi beliau tanya ke temannya itu, lukanya sebesar apa kok sampai meninggal? Pasti itu tidak satu tusukan. Terus karena orang ini penasaran, dia tanya teruslah. Sedangkan teman-temannya yang ditanya ini tidak tahu. Karena mereka ini bapak-bapak yang tidak melihat jenazah Bu Risma, yang melihat adalah ibu-ibu. Jadi mereka pun punya jawaban. Setelah ngobrol-ngobrol itu, mereka ngobrol hal yang lain dan mereka pulang. Pada saat si bapak-bapak ini pulang, tiba-tiba ada sosok perempuan duduk di satu tempat. Si bapak ini sebenarnya sudah khawatir, sudah heran. Jadi kok ada perempuan jam segini duduk-duduk sendirian. Si bapak ini pun mengabaikan, dia tetap jalan. Tiba-tiba pas dia sampai di depan sosok perempuan ini, sosok perempuan ini memanggil si bapak. Bapak,
kesini dulu. Bapak ini mungkin sudah blank. Waktu itu disamperin lah si perempuan ini. Sebenarnya bapak-bapak ini tahu kalau yang manggil itu adalah sosok Bu Risma. Tapi bapak-bapak ini kayaknya bener-bener ngeblank. Didekatinlah sosok Bu Risma itu dengan luka yang masih ada di dadanya. Terus sosok Bu Risma ini ngomong ke bapak-bapak tersebut. Katanya mau lihat luka saya. Loh, luka saya sambil menunjukkan luka yang lubangnya di bagian dada. Nah, sosok bapak ini akhirnya ketakutan. Dia langsung lari ke rumah. Setelah akhirnya keesokan harinya si bapak-bapak ini cerita ke temannya. Semalam dia ditemui sosok Bu Risma semakin menunjukkan lukanya itu. Tentu teman-temannya gak percaya. Masa iya ada kejadian yang semacam itu? Masa ada orang yang mati terus tiba-tiba muncul dan ngasih tahu bekas lukanya? Tentu tidak masuk akal. Tapi si bapak-bapak ini cerita dengan gamblang bahwa memang benar dia ini ditakuti malam itu, dan ketika dia ketakutan setelah kejadian itu, warga ini semakin diteror. Sampai-sampai waktu itu warga ini berencana untuk tidur di satu tempat karena rumah mereka ini hanya terbuat dari dinding kayu. Rumah-rumah di sana itu memang terbuat dari dinding kayu. Jadi rumah mereka ini tidak terlalu besar, dan karena warga ini ketakutan, mereka cari tempat untuk tidur ramai-ramai. Akhirnya mulailah diatur jadi satu rumah warga yang lumayan besar. Ini nantinya akan ditempati oleh sekitar 4 atau 5 orang. Mereka ramai-ramai tidur di sana karena teror sosok Bu Risma ini semakin sering terjadi. Akhirnya mulai saat itu setiap malam orang-orang ini tidur seperti itu, tidur di satu warga ditempati sekitar 4 sampai 5 orang. Mereka tidur ramai-ramai di ruang tengah. Nah, Ami sendiri dia tidur di satu rumah orang, tetangganya di rumah itu ada sekitaran 4 orang. Mereka tidur ramai-ramai, tiba-tiba di tengah malam ada satu orang tetangga ini yang kebangun, dan satu orang yang kebangun ini membangunkan yang lain. Akhirnya Ami pun ikut kebangun. Ada apa? Mereka semua bertanya-tanya. Si tetangga yang bangun lebih dulu ini bilang, kok bau ya, kok seperti bau darah. Ternyata dari situ bau darah amis. Darah ini semakin tercium dengan pekat. Mereka semuanya akhirnya mencium aroma darah itu. Tidak lama kemudian dinding tembok yang terbuat dari kayu itu ada yang gedor-gedor seperti tuk 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 tuk. Dari situlah mereka langsung ketakutan, dan ketika mereka ini ditakut-takuti di dok-dok kayu ini, ada yang menggedor-gedor lagi, ada yang mengolok-ngolok mereka. Yakin itu bukan manusia, karena di jam-jam seperti itu warga kampung ini umumnya mereka di rumah orang mereka tidur ramai-ramai dan tidak ada yang berani keluar. Jadi ketika rumah ini digedor-gedor semacam itu, mereka hanya diam di sana dan mereka gak berani bersuara. Kejadian itu sekitar hampir 10 menit lah terjadi. Rumah mereka ini digedor-gedor terus. Jadi inilah yang dilakukan oleh warga yang ada di sana. Setiap malam mereka selalu tidur ramai-ramai. Suatu ketika ada seorang yang bernama Pak Broto. Beliau ini adalah seorang nelayan. Beliau bisa dikatakan orangnya cukup berani. Jadi setiap malam Pak Broto masih tidur di rumahnya karena beliau memang di suatu sisi beliau ini tidak mau takut dengan sosok semacam itu. Dan di satu sisi lain Pak Broto ini adalah orang nelayan dan beliau harus berangkat pagi-pagi sebelum subuh. Biasanya setiap malam sekitar jam 2 atau jam 3 dini hari, istri Pak Broto itu memasak suatu untuk Pak Broto. Suatu membawa bekal untuk nelayan. Malam itu seperti biasa aktivitas Pak Broto, beliau bangun sekitar jam 2. Istrinya juga menyiapkan masakan untuk Pak Broto. Waktu itu kayak kayu bakar istri Pak Broto ini habis. Mereka masak masih menggunakan kayu bakar. Terus istrinya ini keluar dari rumah ngambil kayu bakar
yang posisinya ada di luar rumah. Pepohonan-pepohonan seperti pohon pisang, pepohonan-pepohonan seperti pohon buah, diambillah kayu bakar ini. Setelah ngambil kayu bakar ini, sudut dia melihat ada penampakan. Nah, otomatis istri dari Pak Broto ini noleh ke kiri dan dia kaget karena beliau ini melihat ada sosok Bu Risma di sana dengan wajah pucat dan beliau melihat jelas di bagian dada Bu Risma ini masih mengeluarkan darah. Karena ketakutan akhirnya istri Pak Broto ini teriak-teriak dan kemudian Pak Broto ini juga kaget karena mendengar istrinya teriak-teriak semacam itu di jam-jam yang benar-benar sunyi. Seperti itu Pak Broto tanya ke istrinya, "Kenapa, Bu? Aku ditatukin sosok Bu Risma." "Di mana?" "Di belakang." Nah, Pak Broto ini sudah jengkel karena istrinya diganggu seperti itu. Pak Broto pun keluar dan ternyata di situ Pak Broto memang melihat jelas ada sosok Bu Risma berdiri di sana. Wajahnya pucat dan memang di dadanya ini masih luka, masih mengeluarkan dada. Karena jengkel Pak Broto ini ambil kayu dilempar ke arah Bu Risma dan kayu ini kayak nembus, jadi bener-bener tidak kena. Nah, setelah kejadian itu Pak Broto ini maki-maki, "Oh anjing kamu, pergi kamu, jangan ganggu istri orang, pergi, jangan, anjing kamu, jangan ganggu ya. Kamu itu sudah mati, intinya kamu sudah mati." Waktu itu Pak Broto ini mengumpat dan memaki-maki Bu Risma. Nah, setelah mengumpat sosok Bu Risma ini, Pak Broto ini mau nutup pintu. Sebelum Pak Broto nutup pintu, ada kayu yang terlempar menuju ke arah Pak Broto dan hampir-hampir waktu itu mengenai tubuh Pak Broto. Dari situlah Pak Broto ini ketakutan. Sebenarnya waktu itu Pak Broto ini juga heran, sosok hantu ini kok bisa melempar sesuatu, apalagi waktu itu Pak Broto dilempar kayu. Setelah kejadian itu Pak Broto ini tidak jadi melaut. Beliau badannya panas tinggi sampai sekitar 3 hari Pak Broto ini demam. Nah, sampai pada akhirnya digelarlah acara malam 40 hari meninggalnya Bu Risma. Warga gelar tahlilan. Setelah tahlilan 40 hari digelar, teror-teror dari Bu Risma ini sudah tidak ada lagi. Akhirnya warga kampung pun kembali ke rumahnya masing-masing karena mereka merasa situasi sudah kembali aman yang dilaporkan oleh tetangga Bu Risma. Setiap malam dia masih mendengar ada suara orang yang sibuk di dapur kayak nak kiri sesuatu, dan terus terjadi setiap malam sampai pada akhirnya keluarga Bu Risma ini sepakat supaya rumahnya dirobohkan karena rumah ini hanya terbuat dari kayu. Robohkannya itu gampang, tidak perlu banyak orang. Akhirnya rumah ini pun dirobohkan dan tinggallah puing-puing kayu di sana sampai bertahun-tahun. Kemudian ketika rumah ini sudah menjadi tanah, ternyata masih ada teror yang terjadi di sana. Banyak warga yang ketika melewati tanah bekas rumah Bu Risma ini masih sering mendengar ada suara perempuan nangis. Kadang-kadang mereka juga sering mendengar ada suara jeritan perempuan. Inilah yang terjadi. Jadi sampai cerita ini dibagikan oleh Asmi kepada cerita nyata. Tanah bekas rumah Bu Risma ini masih angker dan masih sering terdengar suara-suara perempuan nangis. Dan kadang suara perempuan menjerit dan hal ini akhirnya menjadi biasa. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Ami kepada cerita nyata, dan semoga kita semua yang menonton tayangan ini bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah yang dibagikan oleh Ami ini. Dan mohon maaf kalau ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.